Selamat pagi, kita hari ini akan bersama-sama belajar yaitu dari tema gereja yang kudus dan am. Mari kita akan membuka satu Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Mari kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara, bagi banyak orang yang pernah bersekolah minggu, maka lagu tentang gereja pasti cukup akrab di telinga kita ya. Sebelum saya lebih lanjut, saya memaparkan tentang apa maksud gereja yang kudus dan am. Kita akan bersama-sama nyanyi dulu ya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita coba akan nyanyi. Saudara, ada satu syair, yaitu dikatakan aku gereja, kau pun gereja. Kita ini sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia dikatakan kita pun sama-sama gereja. Gereja itu bukanlah gedungnya. Gereja itu bukanlah menaranya. Karena itu bukalah pintunya. Lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Saudara, di dalam Alkitab kata gereja itu menunjuk pada semua orang yang menjadi milik Tuhan. Yaitu mereka yang telah dibeli oleh darah Kristus. Dan gereja sebagai milik Tuhan itu tidak dipahami sebagai orang per orang. Namun sebagai persekutuan orang beriman kepada Tuhan. Yang dalam Yohanes 10 oleh Yesus disebut sebagai kawanan domba. Karena itulah saudara, dalam perjanjian baru, kata yang dipakai untuk menunjuk kepada persekutuan ini adalah disebut eklesia. Eklesia yang bisa diartikan perkumpulan dari orang-orang yang terpanggil atau kumpulan orang-orang yang telah ditebus. Itulah gereja. Karena itu dengan kata lain, tidak semua orang itu dapat masuk ke dalam persekutuan ini. Kenapa? Karena mereka harus orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk bisa bergabung di sana. Karena itu saudara, kalau kita bisa bersekutu, bisa beribadah, bisa berada di gereja dan bisa menjadi anggota gereja. Wow, saya berani katakan hoki tenan. Kenapa? Itu adalah anugerah besar. Anugerah dari Tuhan. Sebab ternyata Dia memilih kita. Seperti yang digambarkan dalam Yohanes 10. Yaitu menjadi kawanan domba yang adalah miliknya. Dan sekarang terbukti. Kita ada bersama-sama tempat ini. Bisa bergereja bersama. Bisa beribadah bersama. Saya berani katakan itu hoki tenan bagi setiap kita. Karena harus kita syukuri bersama-sama. Dan sebagai kawanan domba Allah luar biasa saudara. Mari kita akan baca Mazmur 78. Mazmur 78. Ayat yang ke-52. Dan ayat yang ke-53. Dikatakan bagaimana? Mari kita akan baca bersama-sama, ada di layar. Sekarang LCD-nya bisa keluar tuh ya. Yuk kita baca bersama. Disuruhnya berangkat seperti domba-domba. Lalu diapain? Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Lalu dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut.
Saudara sebagai dombanya, lihat luar biasa. Dia yang akan memimpin kita. Oh indah. Ada Allah yang memimpin kita. Dia yang akan menuntun kita. Oh luar biasa. Kita kalau hidup menjadi kawanan domba Allah. Luar biasa. Maka dikatakan kita pun tidak akan gemetar terhadap musuh. Itulah sebabnya saudara Alkitab memberikan beberapa gambaran lain berkenaan dengan gereja. Jadi bukan hanya sebagai kawanan domba Allah. Tapi gereja bisa juga disebut sebagai tubuh Kristus. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya loh. Gereja disebut tubuh Kristus. Di sisi yang lain gereja juga bisa disebut sebagai umat Allah. Kalau di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Oh sekarang telah menjadi umatnya. Selain itu dikatakan seperti petunjuk hidup baru. Kamu adalah rumah rohani atau bait Allah. Jadi gereja itu dibedakan dengan struktur bangunan yang mati. Seperti bait Allah di Yerusalem. Jadi kalau ngomong soal bait Allah, soal rumah rohani, itu orangnya, bukan gedungnya. Jadi kesimpulannya, gereja itu gak statis atau mati. Melainkan dinamis, hidup dan bertumbuh. Itu sebabnya kalau sampai ada gereja yang statis, mati dan tidak bertumbuh. Oh, itu adalah tanda adanya hal yang gak beres. Sehingga perlu yaitu untuk pembenahan. Jadi saudara gereja itu harus bergerak. Harus bertumbuh. Dan senantiasa mencari. Nah bukankah ini sama seperti halnya manusia. Manusia itu bertumbuh. Makin lama harus makin dewasa. Bukan bayi terus. Perhatikan bagaimana manusia itu bertumbuh. Dari seorang bayi yang hanya sanggup menyusu. Lalu kalau makan harus makanan yang lembut, makanan yang halus. Tapi harus terus bertumbuh. Harus terus bisa melatih diri. Akhirnya bisa mencerna makanan yang sedikit kasar, makanan yang keras. Lihat dari gerak telentang, dari gerak tengkurap lah. Ia harus mulai bisa merangkak. Bukan cuma mulai merangkak, harus mulai berjalan. Bahkan bukan cuma berjalan, harus juga bisa berlari. Nah setelah itu apa? Setelah itu harus banyak belajar. Belajar membaca, belajar menulis. Harus gunakan tangan dengan benar. Harus gunakan otak dengan baik. Makin lama harus makin bertumbuh. Dan setelah dewasa apakah mandek? Setelah dewasa apakah berhenti? Setelah dewasa lalu mencari istirahat? Saya katakan gak ada. Setelah dewasa malah harus kerja. Bahkan banyak orang berkata kerja untuk mencari sesuap nasi. Membangun karier. Harus banting pulang, tulang dan lain perkara. Nah saudara-saudara bukankah itulah irama hidup manusia. Penuh dengan perjuangan yang gak ada putus-putusnya. Penuh dengan pergumulan yang terus menerus. Itu sebabnya saya katakan gereja itu tidak statis. Melainkan dinamis. Dan harus terus bertumbuh. Karena itulah irama hidup manusia. Lalu kita tanya, kapan? Kapan yang namanya manusia boleh berhenti berjuang dan istirahat? Kapan Dr. Novian? Betul sekali. Hanya kalau ia juga telah berhenti menjadi manusia. Kalau ia sudah tidak lagi menjadi manusia, baru bisa berhenti berjuang. Baru benar-benar mengalami rest and peace. Mau sekarang? Karena itulah saudara, kalau sekarang kita harus tetap berjuang. Jangan ngersu loh.
Jangan bersungut-sungut malah teriaknya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan tidak menjawab keluhanku? Jangan mengeluh, jangan marah. Kalau semua terjadi, itu tandanya saudara masih hidup. Itulah sebabnya saudara, biar setiap kita dapat mensyukuri, diri kita sebagai gereja harus terus bertumbuh. Nah sekarang mari kita akan menjawab katekismus Heidelberg minggu ke-21. Yaitu pertanyaan nomor 54. Yaitu tentang apakah yang saudara percayai tentang gereja yang kudus dan am. Silakan saudara jawab. Oleh roh dan firman-Nya, sejak awal dunia ini sampai akhir zaman, mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya dari segenap umat manusia dalam kesatuan iman yang benar. Satu jemaat yang terpilih untuk beroleh hidup yang kekal. Aku percaya bahwa aku adalah anggota yang hidup jemaat itu dan akan tetap menjadi anggotanya untuk selama-lamanya. Mari kita akan bahas bersama. Jadi apa maksud gereja yang kudus? Saudara, kata kudus itu berarti diasingkan. Itu berarti dikhususkan. Nah gereja, bayangan kita jangan ngelihat gerejanya kita bangunannya kayak apa. Gereja ini. Gereja itu adalah kudus. Oleh karena apa? Oleh karena dikuduskan oleh Allah. Dan didiami. Yaitu oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 1 ayat 2 yang tadi kita baca. Sebutan kudus ternyata melekat pada gereja. Di mana dikatakan bahwa jemaat adalah orang-orang kudus. Nah kalau jemaat adalah orang-orang kudus, ini memiliki dua arti. Yaitu yang pertama, gereja itu bukan berisi orang-orang yang sempurna. Mereka juga orang berdosa. Kita menjadi kudus. Kenapa? Karena dikuduskan oleh Kristus. Yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi dengan kata lain pengudusan jemaat. Atau kita disebut orang kudus. Itu adalah hasil dari pemberian anugerah dari Tuhan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, jemaat adalah orang-orang kudus. Itu mengingatkan kita bahwa tanpa kekudusan, ingat, tanpa kekudusan, itu akan membuat kita tidak layak melayani Tuhan yang kudus. Dalam 1 Petrus 1:15, mari kita baca bersama-sama, dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus di dalam seluruh hidup kita. Dan itu merupakan harga mati yang gak boleh ditawar-tawar lagi. Tidak ada daucia-wancia lagi. Kalau kita tidak bisa menjadi kudus dalam seluruh hidup kita, percayalah kita itu tidak akan mungkin berkenan yaitu kepada Allah. Saudara, hidup kudus itu artinya hidup yang benar-benar kita khususkan bagi Tuhan. Hidup yang dipisahkan dari sistem atau cara-cara hidup orang-orang dunia. Mengapa demikian? Karena hidup kita sebagai orang percaya itu sudah sepenuhnya milik Allah. Kita ini sudah tidak di bawah perhambaan penguasa dunia lagi. Yaitu si setan, si iblis. Tapi kita sudah layak disebut yaitu menjadi hamba Tuhan. Karena itulah saudara, istilah hamba Tuhan itu bukan punyanya, miliknya Kak Yudi tok. Bukan miliknya Kak Ai tok. Bukan miliknya pendeta Daniel tok. Tetapi kita semua yang sudah menjadi milik Allah. Disebut juga sebagai hati.
Ya, disebut sebagai hamba Tuhan. Kita ini bisa jadi hati atau hamba Tuhan. Itu adalah karena anugerah Allah yang sangat gede, yang sangat besar dan sangat luar biasa. Itu sebabnya dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu tertulis dalam surat Kolose 3 ayat 12. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah menghargainya? Apakah kita dapat mensyukurinya sebagai gereja yang dikuduskan Allah? Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani? Sudahkah kita ini mencerminkan kekudusan, kasih, dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Firman Tuhan tadi katakan ketika kita mau disebut sebagai jemaat yang kudus, kenakanlah belas kasihan. Oh, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, bahkan kesabaran di dalam hidup kita. Itu jawaban AB. Sekarang kita akan melihat jawaban yang C. Di sana dikatakan aku percaya bahwa anak Allah itu mengumpulkan, anak Allah melindungi, anak Allah memelihara bagi dirinya suatu persekutuan yang dipilihnya untuk hidup yang kekal dan dipersatukan dalam iman yang benar. Saudara, saya mau tanya, ketika saudara melihat gereja, bukan gereja yang dibangun, gereja, apakah yang saudara lihat? Apakah kita hanya melihat cacatnya? Apakah kita hanya melihat segala kelemahannya? Apa yang kita yakini ketika kita berkata percaya gereja yang kudus? Ketika kita melihat gereja, kita melihat komunitas yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Yesuslah yang memanggil kita untuk masuk dalam suatu komunitas persekutuan. Itu sebabnya banyak orang kemudian berpikir nyeleneh. Dia berkata demikian, hayya. Kalau gitu gereja itu tidak memiliki peran lah untuk membangun iman dan kehidupanku. Itu kan urusan pribadiku dengan Allah. Gak ada sangkut pautnya dengan komunitas apalagi dengan persekutuan. Saudara, memang saudara, kita semua itu harus mengenal Yesus Kristus itu secara pribadi. Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Namun ingat, tidak seorang pun dari kita mendapatkan Juru Selamat yang sangat pribadi. Dan kita tidak diselamatkan juga untuk menjadi individu yang berjalan dewe-dewe. Yang berjalan sendiri-sendiri. Kita ini justru diselamatkan, lalu dikumpulkan dan dikuduskan oleh Yesus. Itu bukan sebagai individu semata, tetapi sebagai anggota dari komunitas yang percaya Yesus Kristus. Jadilah kita ini akhirnya apa? Kalau ketika kita dapat dipersekutukan, kita menjadi kawanan dombanya. Kita dilindunginya dari yang jahat. Dilepaskannya dari segala kelemahan dan kuasa dari si jahat yang senantiasa gencar menyerang kita. Saudara, Yesus Tuhan kita itu tetap akan memelihara dan mempertahankan gereja kita. Yaitu hingga hari kemuliaan itu tiba. Yaitu kelak pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi kita itu loh tidak pernah kok memulai gereja. Malah justru kita dimasukkan yaitu ke dalam gereja oleh Yesus. Saudara, saya terngiang dengan doa yang disampaikan oleh penatua pada hari ini. Dan saya kemarin juga sedang memikirkan. Saya sangat terpukau dengan gereja
mula-mula. Saya ini beberapa hari ini ketika gereja mulai sudah terbangun dan pas gereja, ini gereja yang sungguhan ini ya, sedang dibangun lalu di sini dikatakan ada ruangan ini, gerejanya gini. Hal itulah yang membuat saya kembali bertelut dan bertelut. Lalu saya menemukan ayat ini. Kenapa gereja mula-mula berhasil? Lihat saja jumlah anggotanya dalam sehari. Oh, bisa bertambah. Sampai berapa? Sampai berapa? 3.000 orang. Wih, fantastis. Sangat fantastis. Dan ini sebuah rekor yang layak masuk Guinness Book of Record. Itulah sebabnya ketika tadi penatua kita berdoa, saya amini. Tapi ingat, tugas membangun, mengembangkan gereja. Bukan cuma HT dalam lingkup yang tadi saya katakan. Cuma Kak Yudila, cuma Kak Erin lah, cuma Kak Ai lah. HT tenanan. Yaitu apa? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Saudara saya ketika melihat terus merenungkan tibanya ada 3 hal yang menjadi kunci pertumbuhan gereja mula-mula. Yaitu yang pertama, karena mereka itu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Sebuah gereja boleh saja nyari pemimpin yang hebat, yang gede, yang luar biasa. Bisa saja punya sumber dana yang kuat. Tapi kalau jemaatnya, kalau anggotanya tidak mempunyai relasi pribadi yang baik dengan Tuhan. Saya katakan hal itu sama dengan pohon yang tertanam tidak pada sumbernya. Sehingga cepat atau lambat ia akan menjadi kering dan mati. Relasi dengan Tuhan itu nampak yaitu dalam kehidupan doa. Dalam doa. Karena itu saudara mari kita sekarang gak bisa kita nodeng orang lain. Kita ngelihat diri kita sendiri. Seberapa baik benar gak relasiku. Yaitu antara aku dengan Tuhanku dalam doa. Bahkan kalau saya bisa luaskan. Bagaimanakah relasi para anggota. Bahkan pemimpin-pemimpin gerejanya. Dalam berdoa. Oh saudara, akan sangat sulit kita mengharapkan sebuah gereja bisa bertumbuh kalau kita malas berdoa. Doa itu seumpama denyut jantung, gak kelihatan, tetapi sangat menentukan hidup mati seseorang. Karena itu mari kita melihat, jangan melihat orang lain. Tapi bertanya sekarang ini pada diri sendiri. Piye ya? Bagaimana ya dengan kehidupan doaku? Sudahkah aku punya relasi yang baik dengan Tuhan? Karena itulah kunci pertumbuhan gereja mula-mula di Yerusalem. Yang kedua, mereka itu memiliki relasi yang akrab antar anggotanya. Jadi harus ada kebersamaan yang erat. Harus terjalin persekutuan dengan hangat. Itulah yang membuat gereja bertumbuh. Itulah sebabnya saya pun umur kayak begini. Saya masih tetap mau ikut terlibat. Yaitu di dalam camping yang diadakan oleh pemuda remaja. Kenapa? Melalui camping saya melihat sangat efisien sekali. Di dalam camping itulah satu dengan yang lain bisa saling akrab. Bisa saling berkumpul, mereka bisa nyanyi-nyanyi dengan sukacita, bisa saling sharing, menguatkan dengan baik. Itulah sebabnya ketika pembina dari pemuda mengatakan kita bulan depan akan mengadakan camping pemuda remaja. Saya dukung dengan baik dan saya berkata saya akan ada di tengah-tengah kalian. Saudara, lihat gereja mula-mula. Mereka selalu bersekutu bersama-sama. Mereka memecahkan roti bersama. Mereka suka bersekutu bersama. Itulah yang membuat mereka bertumbuh.
Karena itu saya mau ingatkan, gereja kita ini punya banyak komisi. Gereja kita ini punya banyak wilayah. Wilayah ini tidak dimiliki oleh gereja-gereja kebanyakan yang lain. Karena itu gunakan baik-baik. Dan saya sangat senang sekali. Saya melihat waktu lalu wilayah GG Permai. Maafkan, kelihatannya kok kayak kolap. Gitu ya, jatuh, bangun. Piuh, tidak ada semangatnya. Tetapi kemarin ketika mereka bersekutu, saya tidak ikut datang bersekutu, saya langsung bertelut dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah kembalikan orang-orang GG Permai. Sehingga mereka saya dengar dari kamar saya sambil berdoa. Oh luar biasa, kesaksian-kesaksian bisa dipanjatkan. Dan saya melihat mereka pulang dengan sukacita banget. Saudara, suka-sukalah bersekutu. Itulah yang membawa gerejamu dapat terbangun. Dan yang ketiga, mereka menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga mereka ini menjadi orang yang disukai. Yaitu semua orang yang mendengarnya. Kita harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Saudara, saya juga pasang kuping. Rupanya beberapa kali hari ini, mumpung Pak Ali nggak ada ya. Tapi mungkin dia lagi pakai YouTube ini. Pak Ali ini saya ngelihat sangat disenangi. Sangat disenangi siapa? Para tukang bangunan. Rupanya Pak Ali ini suka membawa apa? Makanan dan kopi brotosenonya. Yaitu ke pembangunan. Itulah sebabnya saya mau katakan kepada Pak Ali, semangat. Dan jangan cuma kasih kuenya atau jajannya karena dia katakan, wah ketika dikasih jajan, shoot, amblas katanya. Kopi, shoot, amblas, kopinya gamek satu ya. Dia katakan tak siapin 3 masing-masing. Shoot, amblas. Itulah sebabnya saya katakan Cihayu menjadi pemerhati yang baik. Saya berkata sekalian injili. Ini adalah penginjilan yang luar biasa. Jadi jangan cuma bagiin kuenya. Saudaraku yang terkasih, ini adalah 3 ciri tadi. Mari kita pikirkan. Manakah yang sudah kita giatkan. Kita lakukan dalam hidup kita sebagai gereja. Kalau saja kita bisa menghidupi 1 ciri saja, wow, itu sudah sangat membangun gereja. Waktu terus berjalan saya akan lanjutkan jawaban D. Yaitu bahwa tiap-tiap orang percaya itu harus menyadari kewajibannya. Untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Saudara, setiap orang Kristen yang adalah anggota tubuh Kristus itu terpanggil untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, hal ini sama dengan anggota tubuh manusia, itu memerankan fungsinya dalam keberlangsungan hidup seseorang. Jadi kalau jemaat hanya bisa menuding, waduh, suasana ibadahnya GKT lemot, sakit hati ya. Saya berkata, aduh iya kah, lemot kah? Saudara ingat loh, banyak orang berkata aku gak bisa menikmati ibadah. Saya katakan salah gede, salah besar. Kenapa? Alkitab bukan kata saya gembala sidang. Alkitab mengajarkan bahwa mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan adalah kewajiban. Jadi enggak ada pilihan boleh melayani atau mau melayani atau enggak. Enggak boleh. Karena apa? Sama seperti setiap organ tubuh itu saling berkaitan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan bahwa tubuh itu baru dikatakan sehat kalau masing-masing organ itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah demikian juga saudara dengan seorang Kristen di tengah-tengah komunitas jemaat. Masing-masing wajib yaitu menjalankan fungsinya dan menghargai fungsi-fungsi yang berbeda itu dengan baik dan benar. Bukankah setiap anggota itu mempunyai fungsi yang berbeda? Namun merupakan satu tubuh. Itu ditulis dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Paulus juga berkata dalam Roma 12 bahwa satu tubuh
tubuh itu memiliki banyak anggota. Setiap anggota adalah bagian tubuh Kristus dan merupakan anggota seorang terhadap yang lain. Dan tidak semua anggota tubuh Kristus mempunyai fungsi yang sama. Ada loh yang berperan sebagai mata, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai kaki. Coba perhatikan, semua anggota tubuh ini penting enggak? Saudara, saya katakan sama pentingnya. Kenapa? Karena tubuh gak mungkin bekerja dengan baik kalau tidak ada saling kerjasama. Tanya Ibu Yensyang, kakinya sakit. Loro kabeh enggak satu tubuh. Akan menjadi sama. Beberapa waktu yang lalu seorang jemaat curhat. Piyo, bojoku gak tambah suwe tambah ngamuan. Ya, marah. Lalu saya ngelihat kenapa? Oh, gak taunya opo oh. Lah piye wong gak iso jalan sing diamuki wong-wong sekelilingnya. Saya kemudian berkata, bersabarlah. Memang saya gampang, gak cedok mereka. Tapi firman Tuhan katakan bersabarlah. Kenapa? Loh kowe lo dalam suka dan duka, ada aja lagu lo ngomong. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Begitu kan? Dalam suka seneng gak kamu deket bojomu? Suka. Dalam duka? Ya iki tadi Kak ngomel aku. Harus juga ikut bersuka. Harus dilayani dengan baik. Dan jangan cuma ngelihat elek itu. Saudara, seluruh anggota juga akan ikut sakit kok. Demikian pula di dalam gereja. Kalau 1-2 jemaat bermasalah. Sakit gak kita satu gereja? Sakit. Karena itu dikatakan hargai masing-masing karunia, talenta kita. Yuk maju bekerja bersama-sama. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Banyak di antara kita yang karunianya beda-beda. Ya, seperti Cik Mecian ini tadi nih bunga ini copot satu. Ditaruh di situ. Lalu Pak berkata, Pak Jeffrey, ini kok ada kembang di sini toh Kak? Belum, itu loh, WE mimbar bolong ya. Saya nunggu Cik Mecian. Karena saya masih belum menemukan orang yang bisa menata bunga. Siapa tahu nanti setelah ini banyak orang yang daftar, Kak saya bisa menata bunga. Cik Mecian bisa nata bunga. Sinwi atau Ferry gak iso nata bunga. Tapi dia punya keahlian khusus. Ini yang mendekor semuanya ini Sinwi. Sampai memberdirikan Sinwi satu orang. Tapi bisa berdiri. Loh ini kan luar biasa. Tapi Sinwi suruh nyambel kayak Bu Narni. Ora iso. Dan saya juga sangat menghargai Ko Cicun. Ko Cicun itu biasanya di kepenatuaan selalu ento eleke. Bener. Orangnya gak elek tapi ya. Hatinya baik. Ko Cicun ini kalau suruh nyanyi, tadi perhatiin gak dia nyanyi? Saya berani jamin orang berani banter, fales suaranya. Tapi Ko Cicun ini luar biasa sekali, gak ada orang yang mau jadi mandor bagi gereja kita. Sekarang ini dia tiap hari jadi mandor. Tiap hari dia ini ke belakang gereja kita. Nanam lombok saudara. Tangannya ini, tangan dingin atau tangan panas ya? Kalau nanem langsung tumbuh. Saya ini pengennya lombok ada karena saya suka lombok. Tapi kalau saya tanam selalu nyengkrik garing mati. Tapi sekarang ini kalau dia nanam tumbuh itu. Makanya kalau saudara datang ke gereja sini. Jangan cuma seret duduk plek seret keluar. Gereja ini juga rumahmu. Meskipun rumahnya kombing, kata kombing rumahku yo. Tapi kalau saudara melihat ke belakang. Waduh saya ini terima kasih banget dengan Pak Yuni. Nanemi apa? Blonceng saudara. Nah ada berapa bloncengnya nanti lihat sendiri. Nah yang terakhir. Waktunya sudah nanti diginikan saya nanti ya. Apa itu am? Saudara tiap minggu tadi aja kita baca pengakuan iman rasuli juga disebutkan. Gereja yang kudus dan am. Kata am itu artinya umum. Nah kalau dalam versi Inggris itu disebut Katolik. Katolik. Nah istilah Katolik
ini tidak merujuk pada gereja Roma Katolik. Tidak. Tapi istilah Katolik itu berarti am atau esa. Maka itulah Rasul Paulus dalam Efesus 4 menjelaskan bahwa gereja yang am itu berarti satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Jadi orang-orang Kristen itu bukan hanya dipanggil untuk percaya saja kepada Yesus sebagai juru selamat, tetapi juga memerintahkan orang-orang percaya untuk hidup dalam satu kesatuan sebagai umat Allah. Orang percaya itu bertanggung jawab untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Jadi kesimpulannya, gereja itu terdiri dari anggota-anggota yang hidup. Meskipun dikepalai oleh satu kepala, yaitu Kristus. Tetapi tubuh memiliki banyak anggota. Dan setiap anggota dikaruniakan dan dipercayakan oleh Allah untuk memberikan sumbangsih pada pekerjaan dari seluruh tubuh. Karena itulah petunjuk hidup baru hari ini mengatakan, bagaimana? Mari kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 3 ayat 16 sebagai ayat hafalan kita. Jadi nanti kalau mau pulang dihafalkan ayat ini dan nanti sama Kak Ai, sama Dokter Herlina. Mungkin siapa tahu dikasih hadiah gitu ya. Itu kalau sekolah minggu ya. Kalau jemaat umum enggak tahu nanti ya. Yuk kita akan hafalkan bersama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, Tuhan mau gerejanya, yaitu setiap kita. Itu selalu dapat menjadi terang dan garam bagi sekitar kita. Sehingga banyak orang menjadi percaya. Jadi mulai sekarang jangan cuma noding, kamu yang harus majuin, kamu yang harus majuin, ini yang harus majuin. Saudara, mari periksa kembali kehidupan kekristenan kita. Sudahkah masing-masing kita menggunakan karunia dalam diri kita? Dalam persekutuan komunitas kita. Saudara, mari kita gunakan dengan baik. Mari kita hidup sebagai gereja yang kudus dan am. Sehingga Tuhan akan memakai kita masing-masing. Selagi ada kesempatan. Selagi kita diberi nafas hidup oleh Tuhan. Mari kita pakai untuk membangun gereja. Kita berdoa akan dipimpin oleh penginjil Yudi Yunatan.